Pertama kali datang ke sana, walaupun dari kaldera turun agak jalanannya agak Iya, ke bawah sulit. ya terus ya. Impresi awal saya adalah ini seperti Little Swiss. Little Swiss. Nah, menukik kita ke Danau Toba. Dan ini soal kita nanti nih. Soalnya kampungnya Pak Luhut dan kampung saya ini. Kesayangannya Pak Jokowi ini. Destinasi super prioritas Danau Toba sudah ditetapkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dan semua energi sedang ditumpahkan ke sini. Dan Presiden berkali-kali turun ke sana bersama juga Pak Luhut. Tentu juga Bung Odo sering ke sana. Bagaimana soal Danau Toba ini? Ayo kita lihat catatan yang bisa kita mulai untuk pemantik diskusi dan pandangannya Bung Odo adalah Danau Toba nasibnya di tengah pandemi per hari ini. Kalau kita lihat ini dari data BPS tahun 2015 sebenarnya cukup tinggi 9,71 juta, tapi 2017 naik ini sebelum kita pandemi ya 14,04 juta. Jadi gerakan Presiden Jokowi dan teman-teman kelihatan sekali signifikan, naik sekitar hampir 5 juta itu ya. 2018 sedikit turun 12,19. Nanti data 2019-2020 tentunya akan makin turun karena suasana pandemi ini. Nah, ini tantangannya juga. Apa kata Pak Luhut ini? Ini destinasi super prioritas Danau Toba yang sudah memasuki tahun ke-6 kerja keras. Paling nggak kemarin setelah pandemi kita catat kata-kata beliau. Pokoknya main terus katanya. Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa timetable-nya, berapa dana yang dihabiskan. Juli kita mulai bekerja. Wah, ini sekarang Juni pertengahan sudah hampir habis. Tapi kalaupun belum bisa karena pandemi ini, tidak apa, kita bisa undur sebulan. Nah, dari situ kalau kita lihat dari apa yang terjadi per hari ini yang kami kaji, nanti mungkin bisa disampaikan lagi. Untuk pelatihan sumber daya manusia dari 10 desa ada di 7 desa. Untuk penyediaan air bersih dari 10 desa tinggal di 5 desa, artinya yang lain sudah cukup. Perbaikan akses jalan 7 desa dari 10 desa. Ini misalnya kebutuhan utama destinasi super prioritas yang nggak bisa ditawar ini. Kalau ini nggak ada, kita kira sulit sekali untuk kita kejar wisata yang ideal itu. Terus, nah dari sini kita dengarkan kritik para turis-turis itu supaya kita juga tahu ini seperti apa. Nanti Bung Odo yang jelaskan ini teman-teman netizen ya. Itu ada yang bilang dari SIMNL, itu Johar Bahru, berarti dia pernah ke kita, tapi ini Oktober 2014. No words going to Lake Toba. Oke, nggak apa-apa. Terus Austria, Benhard L gini, quite disappointing gitu ya. Tapi ini yang paling gede, nice place but unfortunately bad people. Ampun ini. Itu yang RAP 1404. Ini dari Malaysia juga, amazing view, disappointing experience. It's okay. Kemudian ini yang tahun 2016, dia sebut amazing lake but lack of facility. Nah, ini tantangan kita juga. Lalu ada yang sebut dirty and crowded. Nah, ini kritik untuk wisatawan dan tentu ini masukan yang bagus untuk kita antisipasi. Nah, ini dia netizen. Jadi, optimiskah kita dengan kemajuan pariwisata Toba? Saya tetap bilang optimis. Kalau saya balik lagi, setelah dipelajari, dipetakan untuk paling bagus di 39 spot. Dari 39 spot itu 10 diambil desa wisata tadi dengan 3 kabupaten itu. Apa keunggulan mereka, kenapa kita pilih yang 10 itu dulu? Jadi Misalnya yang dari kita mulai dari Toba Samosir loh. dari seperti Sigapiton. Sigapiton ya. Sigapiton kalau saya boleh jujur, pertama kali datang ke sana, walaupun dari kaldera turun agak jalanannya agak Iya, ke bawah sulit. ya terus ya. Impresi awal saya adalah ini seperti Little Swiss. Little Swiss. Little Swiss. Karena itu yang saya lihat langsung ada gereja warna putih, terus pohon-pohon, saya wow ini cantik nih. Jadi Sigapiton itu menurut Bung Odo adalah Little Swiss. Kalau dikelola dengan baik akan lebih dari itu. Hanya pada saat lihat fasilitasnya kurang. Nah, oleh karena itu kita lihat ini bisa. Sebetulnya dari bahan dasarnya udah bagus. Hanya tinggal bagaimana bahan dasar ini dikelola jadi baik. Jadi kan seperti kalau emas, kalau batu-batu nilainya nggak ada, tapi kalau
diolah, nilainya akan tinggi. Nah, ini yang kita sedang upayakan untuk membantu teman-teman di Sigapiton dan desa-desa lainnya. Kalau desa yang tempat Raja Belanda waktu datang, kalau Sigapiton saya iya. pernah lihat itu Pak Jokowi sama Ibu Negara pernah berfoto di situ Di ya. atasnya di Di kalderanya ya. Ini Jadi ke bawahnya. di bawahnya ya. Ya, betul. Nah, kalau yang tempat Raja Belanda. Ya, di Raja Belanda yang ada foto itu ya. Iya. Nah, itu Sekali juga. jadi memang satu hal yang kita perhatikan adalah masalah kebersihan. Jadi pada saat kita awal sebelum kunjungan Raja Belanda 2 minggu atau 1 bulan sebelum, kita lihat ini bagus tempat tapi banyak sampah plastik. Itu real itu ya. Itu real. Mulai dari minuman botol-botol. Di mana padahal mineral itu, kalau dari kemasan. view-nya really sangat impresif. Jadi yang kita sampaikan kepada Pak Bu tadi dan juga kepala desanya, jagalah kebersihan. Nah, ini terkait dengan 10 desa, kita juga menggandeng PT Penggadaian, dan mereka akan membantu untuk membangun bank-bank sampah untuk pengelolaan sampahnya. Wow, jadi kalau tadi Pertamina tentang toilet umum, Ya, Pegadaian ini nanti untuk bank sampah ya, kayak sampah. bank ya, oke. Bank sampah. Dan kuncinya sih kenapa kita bisa bergandeng adalah komunikasi antar lembaga, antar instansi, antar institusi swasta dan institusi pemerintah, dan juga komunikasi dengan teman-teman di desa. Jadi kita setiap hari Selasa melakukan video conference dengan Zoom dengan 10 kepala desa untuk memonitor terus perkembangannya dari minggu ke minggu. Jadi kunci utama sih di Indonesia adalah jaga komunikasi terus secara kontinu dan selalu ditindaklanjuti. Ya, bagaimana dengan di Danau Toba dengan Batak yang sangat mayoritas dengan budayanya? Apakah kekuatan alam bisa dengan culturable-nya itu nyambung atau malah bertolak belakang? Saya kira sih itu kan alam membentuk masyarakat, kemudian masyarakat dengan nilai-nilainya dari masa lalu itu terbentuk dan itu terrefleksikan dalam budaya. Saya kira perlu tetap dijaga budaya karena itu yang daya tariknya, dan daya tarik ini perlu dijaga dan mungkin dapat dijelaskan kepada masyarakat dengan baik. Apakah wisatawan asing bagaimana menjelaskan, karena kekuatan dari bangsa ini adalah keragaman. Kalau kita lihat budaya Batak yang unik ini, dan masih banyak sekali yang asli-asli itu, dan tadi disebutkan itulah yang harusnya juga menjadi double track strategi dengan alamnya, dan dia menyatu. Sampai hari ini konsep ini masih tidak berbenturan, misalnya dengan gereja, agama dan yang lain. Saya kira sih dengan diskusi terus kita lakukan diskusi menemukan jalan tengahnya. Dan saya kira wisdom dari para pendiri bangsa, wisdom dari masing-masing masyarakat di masing-masing kepala desa ini bisa menemukan solusinya. Saya kira untuk dapat wisdom ini nggak sulit, bukan hal yang mustahil. Yang diperlukan adalah waktu dan kemauan untuk mendengar dan mencari jalan tengah. Saya kira itu solusi banyak hal di dunia ini bisa diselesaikan. Ya, kita bisa mendengar, terus berkomunikasi dan cari solusinya. Kalau kita lihat dua hal, Danau Toba itu kan punya danaunya, juga punya gunungnya juga gitu. Gunungnya kelihatannya pohon-pohonnya mulai tidak ada kalau kita mau bilang berkurang habis. Tapi danaunya juga yang 100 meter, 200 meter dari bibir pantai juga karena kegiatan ekonomi muncul kegiatan ekonomi lain sehingga pemandangannya juga kurang pas gitu. Bagaimana kementerian ini atau pengusaha melihat itu? Ya. Apakah ada niat untuk menanam pohon yang sejak dulu ada ya? Jadi dengan Kementerian PUPR Pariwisata juga dalam waktu ini kan kita akan mengesahkan
Integrated Tourist Master Plan, bahasa Indonesianya apa ya, saya lupa, perencanaan pariwisata terintegrasi di Danau Toba. Nah, salah satunya adalah penghutanan kembali. Dan kalau lihat ITMP itu adalah rencana pembangunan kawasan Danau Toba untuk 25 tahun ke depan. Jadi yang dilakukan Pak Presiden Joko Widodo dengan ITMP adalah membangun fondasinya sehingga proses pertumbuhan pariwisata di Danau Toba terus berkembang. Jadi 5 tahun pertama ini lebih pada untuk merevitalisasi pembangunan jalan, pembangunan fasilitas. Dan perbedaan mungkin Danau Toba dengan tempat lain dari 5 DPSP ini dengan tempat lain adalah ini dirancang secara sistematis terstruktur untuk 5-20 tahun ke depan. Sementara kalau daerah wisata lain seperti tanpa menyebut nama itu secara organik tumbuh. Nah, ini kita belajar dari tempat-tempat desa wisata di tempat lain, ini dirancang untuk supaya ada aspek sustainability-nya. Jadi ada 3 hal yang kita perhatikan dalam rencana. Pertama adalah aspek pelestarian lingkungan hidupnya, kemudian aspek inklusif masyarakatnya terlibat, dan juga aspek dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saya kira ini yang kita butuhkan. Bagaimana dengan pinggiran danau tadi yang saya sebut, kalau orang di sana disebut keramba ya, untuk itu termasuk yang akan diadres. Jadi ada sekarang ada pembahasan bagaimana menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Karena kan kalau kita melakukan dalam melihat satu masalah perlu melihat dari beberapa perspektif, sehingga seperti istilah yang digunakan oleh teman-teman penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Karena kita juga paham masyarakat juga membutuhkan penghidupan. Nah, jika ada penghidupannya terganggu, apa solusi sesuai? Harus ada penggantinya baru bisa dia tinggalkan itu ya. Itu baru bijak gitu tadi kalau yang wisdom. Di sisi lain juga masyarakat juga harus terbuka, mungkin ada cara untuk penghidupannya perlu berubah sedikit. Karena kan ini kan bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk cucu cicit mereka dalam 5-10 tahun memperoleh penghidupan yang lebih baik. Bung Odo, biar fair ya, dari 39 spot kan ada 10 desa wisata. Tadi udah kita sebut Sigapiton, Little Swiss gitu ya. Setelah Sigapiton, misalnya apalagi yang di Toba misalnya, Sigapiton kan Toba ya? Sigapiton Toba. Saya lupa namanya. Desa Meat juga. Meat apa sebutannya misalnya ketika Anda lihat? Kalau Meat saya seperti lihat ini kekuatan desa Meat adalah ini kalau itu kan di Kuali gini kan? Kuali. Nah, ya. Di Kuali itu mengingatkan saya, kebetulan saya pernah suatu kira-kira 4-5 tahun, mungkin 8 tahun yang lalu atau 10 tahun saya lupa, ke Harau, ke Lembah Harau di Sumatera Utara. Sumatera Barat. Dan saya lihat, wah ini cantik nih. Apalagi kalau lagi pohon padi-padinya tumbuh. Ya, kekuatan dari tempat itu saya kira alamnya ada gunung, ada air. Ada air dan ada sawah itu kan, yang air mengalir itu ya. Betul. Itu yang kekuatannya di situ. Kekuatannya itu. Jadi sebenarnya ini saya mau konfirmasi. Karena di pikiran masyarakat di sana, membangun industri pariwisata itu sama dengan membangun sebuah kota besar, layaknya Singapura, Jakarta. Bukan ya. Desa wisata ini mau memastikan apa adanya dengan alamnya yang nature itu, yang tapi infrastrukturnya bagus, kebersihannya, higienisnya, air ada, dan biarlah alam yang membuat dia enjoy di situ. Hanya memang seperti kalau dia masuk kamarnya ada standar khusus, ada standar tertentu. Mungkin bagi masyarakat belum terbiasa, seperti alas kasurnya harus setiap hari diganti, harum, nggak mewah, tapi hanya yang basic membuat merasa si wisatawan merasa nyaman. Jadi kalau begitu misalnya di desa Meat atau Sigapiton dan yang lain lah, si Pinsur yang lain-lain itu apakah di desa itu nanti akan ada hotel atau kayak macam homestay saja? Lebih pada kita dorong homestay. Oh, bukan hotel yang misalnya 50 lantai, bukan itu ya? Bukan. Jadi teman-teman di Danau Toba, jangan Anda bayangkan akan dibangun hotel-hotel yang tinggi-tinggi dan menjadi batu yang tinggi, tapi justru
rumah-rumah yang berada di Rumah-rumah adat. rumah-rumah adat yang berada dengan alam itu ya. Iya. Wow, indah sekali itu nanti. Di rumah-rumah intinya adalah itu kan rumah adat adalah warisan turun-menurun. Nah, warisan ini yang dijaga. Dan dijaganya adalah untuk insentifnya tentu saja kedatangan wisatawan. Bung Odo, ini kami berdiskusi panjang sekali di sana dan persepsi orang bisa berubah. Tapi menurut pandangan saya tentang Lapo Tuak. Orang melihat Lapo Tuak ini tempat orang mabuk-mabukan. Padahal kita mau melihat dia semacam laser. Kita khawatir kalau desa wisata tadi itu tidak ada lasernya, repot juga. Apa konsep kita tentang Lapo yang ada di situ? Haruskah ditutup atau itu dikelola menjadi semacam kafenya ya? Karena kalau jadi kafe di situ lucu juga, tapi kalau Lapo itu yang kemudian higienis, bersih, laser. Jadi simbol di Kedai Tuak bukan lagi tuaknya, tapi 3 gitar digantung di situ gitu. Gimana Pak menurut Anda? Jadi ya seperti kalau kita katakan ke Jerman atau ke Swiss. Kebetulan saya dulu penempatan di Jerman. Lihat kurang lebih kan minuman beralkohol itu kurang lebih sama, tergantung berapa kita konsumsinya. Dan kalau kita lihat di beberapa tempat di Eropa itu ada di mana-mana, hanya cara mengemasnya lebih bagus. Dan saya kira kalau dengan adanya pertumbuhan ekonomi, ada pergerakan ekonomi di kawasan tersebut, saya kira persepsi tertentu tentang Lapo akan bisa berubah dengan seiring dengan waktu. Terakhir, kita optimis di tengah pandemi ini, tapi juga pesan apa yang Bung Odo ingin sampaikan kepada masyarakat Toba, baik masyarakatnya, baik kepala desanya, tapi juga orang-orang Batak yang sudah merantau, banyak sekali, dan segera kembali. Kalau kami orang Batak, baku tanya orang Batak, nggak fair juga. Tapi kalau Bung Odo yang kasih komen, pesan apa yang harus kita sampaikan ke mereka? 3 kata. Kebersihan. Oke, kebersihan. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Dan cari solusi. Dan cari solusi. 3 ini aja kuncinya. Anda yakin ini bisa tembus? Bener deh. Yakin? Orang Batak kan, warga Batak, orang Batak banyak sukses di Indonesia. Saya kira itu menunjukkan kualitas dari suku bangsa tersebut yang pasti jika kembali lagi ke Sumatera Utara pasti bisa membangun kawasan. Ini rahasia nih, tapi harus diomongkan nih. Karena tiap hari dekat dengan Pak Luhut, mimpinya Pak Luhut juga Danau Toba, mimpinya Pak Jokowi juga Danau Toba. Apa pesan Pak Luhut dan harapan Pak Luhut lewat Bung Odo? Atau dia kecewa? Atau dia enggak, aduh, macam mana lah kampungku ini, udah terserah kau lah ini. Nah, kalau lihat tadi slide awal-awal, target, timetable jadikan. Oh, jadi dia masih tetap pada posisi ini? Ini ya? Dia optimis? Optimis. Nggak ada keraguan sedikit? Nggak ada keraguan, 100%. Karena hubungan yang terjalin dengan baik dengan teman-teman di daerah, dari desa, kemudian hubungan dengan Pemda, dan juga ada semangat positif bahwa ini semuanya bukan untuk masyarakat kota, tapi ini dari Danau Toba untuk warga negara Toba. Baik, teman-teman netizen, tadi penutupnya itu kata penting. Saya tanya bisik-bisik karena beliau paling dekat dengan Pak Luhut. Apakah Pak Luhut mulai nyerah karena lihat situasi kampungnya sendiri? Dia bilang tidak, karena tetap dengan quote yang tadi. Sekarang kita bahas siapa berbuat apa, timetable-nya, langsung jalan, dan Juli kita start mulai bekerja. Kalaupun belum bisa karena COVID ini, kita mundur 1 bulan. Tapi harus jalan, dan akhir tahun ini sudah akan terlihat di 10 desa dari 39 spot yang ditentukan. Inilah berita bagus untuk kita. Napas kita tetap optimis untuk membangun Toba. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan bikin kecewa Pak Luhut, apalagi Presiden Jokowi dan kita semua. Karena tanpa kita dukung, nggak mungkin ini bisa berjalan. Kekuatan kalau kita bersama. Tadi kata kuncinya 3, kebersihan, komunikasi yang baik, cari solusi. Dan saya kira ini pesannya. Kita yakin Danau Toba akan tetap is the best. Saya Hinca Panjaitan, kita akan lanjutkan lagi di nonang-nonang yang lain. Dan tidak menarik ini kalau Anda tidak datang ke Danau Toba.
ayo ke Danau Toba. Terima kasih Bung Odo. Terima kasih. Horas. Horas. Lagi belajar itu. Harus keras gitu ya. Harus keras, horas.